Ya, hari ini kita akan belajar mengenai inverse matrix. Kita sudah belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Bisa dibilang ini dalam tanda petik operasi yang terakhir. Yang kemarin Mister bilang mirip dengan pembagian, yaitu inverse matrix. Kita mulai dari simbolnya dulu. Misalnya Mister Abdi punya matriks A seperti ini, lalu yang inverse-nya itu simbolnya seperti apa? Inverse-nya adalah sebagai berikut, yaitu A, lalu kita kayak kasih pangkat -1 di atasnya. Lalu ini dibaca berarti A inverse atau inverse dari A. Kalau kita punya matriks B, maka inverse-nya gimana simbolnya? Maka simbolnya sama juga, berarti B kayak pangkat -1 atau B inverse atau inverse dari B gitu. Ini dulu yang disebut dengan inverse matrix. Nah, sebenarnya apa sih inverse matrix itu? Terus hubungannya bagaimana? Nah, kira-kira kayak gini. Hubungannya adalah sebagai berikut ya. Misalnya kita punya A, jika kita kalikan dengan A inverse, maka hasilnya akan menjadi matriks identitas. Masih ingat ya matriks identitas, yaitu yang diagonal utamanya semuanya 1 lalu sisanya 0. Jadi 1, 0, 0, 1. Jadi ini kalau identitas dengan ordo 2x2. Nah, berhubung kita inverse matriksnya 2x2 nanti yang akan kita bahas di video ini, maka identitasnya akan seperti ini juga. Jadi hubungannya sekali lagi ya adalah yang ini. A, matriks A kita kalikan dengan A inverse, itu hasilnya harus identitas. Seperti itu. Nah, misalnya langsung ke contoh saja. Ke contoh. Misalnya Mr. Abdi punya matriks A. Matriks A itu adalah misalnya 3, -8, lalu 1, lalu -2. Nah, lalu ditanya berapakah matriks inverse matriksnya atau matriks inverse-nya. Nah, intinya kita mencari yaitu A dikali matriks berapa, yaitu A inverse seperti ini, supaya jadi identitas. Ya, berarti kita tuliskan seperti ini, 3, 1, -8, -2, kita kalikan dengan A inverse, itu hasilnya nanti menjadi 1001. Nah, kira-kira hubungannya seperti ini. Begitu. Ya. Nah, tapi kita pasti akan sangat kesulitan ya untuk menebak-nebak. Nah, A inverse ini nanti dia bentuknya juga ordonya 2x2 ya gitu ya. Begitu. Hanya kita kan kesulitan menebak-nebak kira-kira di sini angka berapa, kira-kira di sini angka berapa, supaya kalau dikalikan nanti jadinya identitas seperti ini. Nah, itulah sebabnya nanti kita akan ada rumus inverse matrix. Inverse matrix itu rumusnya adalah 1 per determinan dari matriks tersebut kita kalikan dengan adjoinnya. Adjoin matriks tersebut. Nanti Mister jelaskan lebih lanjut. Ya. Maka 1 per, kalau misalnya Mister Abdi punya A tadi adalah misalnya A, B, C, D. Oke, ini misalnya anggap saja ini matriks A, maka determinannya apa? Udah kita pelajari, determinannya adalah AD, A dikali D kita kurangi dengan B kali C. Nah, itu adalah itu determinan A. Nah, adjoin apa? Adjoin adalah ini. Adjoin adalah ini. A sama D nanti angkanya kita ganti tempat saja. Jadi di sini D, lalu di sini A, lalu minus B, di sini minus C. Kita tambahkan minus yang di sini. Nah, ini yang disebut dengan adjoin A. Jadi ini adjoin dari matriks A. Mungkin langsung ke satu contoh soal. Misalnya Mr. Abdi, ini contoh soal yang tadi ya. Misalnya 3 -8, 1 -2 itu matriks A. Seperti ini yang udah diketahui. Lalu berapakah matriks inverse-nya? Maka tinggal kita ikuti saja sesuai di sini. Pertama yang kita butuhkan adalah determinan. Oke, Mister tulis aja lagi soalnya supaya lebih mudah melihatnya ya. Seperti ini. Kita cari determinan dulu. Maka determinan A itu sama dengan tinggal kita kalikan 3 dikali -2. Gitu. Mister tulis aja dikurang -8 dikali 1. Ini sama saja hasilnya dengan -6. -8 kali 1, -8. Ada minus di sini jadi plus 8. Lalu di sini menjadi 2. Maka determinannya adalah 2. Yang kita cari selanjutnya adalah adjoin. Nah, adjoin ya, adjoin dari A adalah kita mengikuti posisi yang ini tadi. Jadi 3 sama -2 kita ganti tempat. Jadi di sini -2, di sini 3. Ganti tempat saja. Sedangkan di sini kita tambahin negatif-negatif. Di sini kan -8. Maka di sini -8. Berarti di sini +8. Di sini jadi -1. Nah, ini adjoinnya. Nah, pertanyaannya
A inverse-nya berapa? Maka tinggal kita gabungin aja. A inverse sama dengan 1 per determinan. Nah, ini ya, kan rumusnya ini, 1 per determinan A. Determinan A adalah 2. Jadi 1/2 dikali dengan adjoinnya. Adjoinnya kan yang ini. Berarti -2, -1, 8, 3. Begitu. Nah, ini kan kita udah belajar perkalian kalau dia ada bilangan real di sini, maka tinggal kita masukkan ke dalam gitu. Nah, setengah kali -2 itu -1, setengah kali 8 itu 4. Ini 4 maksudnya. Setengah kali -1 jadi -setengah. Dan setengah kali 3 menjadi 3/2. Nah, jadi inverse-nya mana? Inverse-nya adalah ini. Ini adalah matriks inverse-nya. Ya. Jadi artinya apa? Kalau A kita kalikan dengan A inverse, nanti pasti hasilnya identitas. Oke, kita coba saja kita buktikan di sini. Jadi misalnya A kita kalikan dengan A inverse. Kira-kira hasilnya apakah menjadi identitas? A itu adalah 3 - 8, 1, -2. Lalu kita kalikan dengan A inverse ini, yaitu -1, 4, -setengah, 3/2 begitu. Nah, kita kalikan ya, berarti baris kita kalikan dengan kolom, baris kali kolom, seperti ini. Oke, maka hasilnya adalah seperti berikut ya, 3 kali -1 menjadi -3, -8 dikali -setengah, jadi positif 4. Begitu. Lalu baris pertama untuk dan kali kolom kedua, 3 kali 4 12, -8 kali 3/2 berarti -24 bagi 2, -12 berarti. Gini. Lalu selanjutnya adalah yang ini. Yang ini baris kedua sama kolom pertama. 1 kali -1 menjadi -1, -2 kali -setengah, positif 1 harusnya. Ya. Lalu 1 dikali 4 menjadi 4, -2 dikali 3/2 itu adalah -3. Maka kita operasikan -3 tambah 4 menjadi 1, 12 kurang 12 0, -1 tambah 1 itu juga 0, 4 kurang 3 jadi 1. Nah, terbukti bahwa A dikali A inverse itu hasilnya identitas. Jadi ini adalah matriks inverse-nya tadi. Oke, begitu saja untuk video kali ini, semoga bisa dipahami.